dan pilihan mobil listrik yang masuk ke Indonesia sekarang makin banyak. Apalagi datang dengan harga jual dan spesifikasi yang kompetitif. Tapi jangan lupa sama ini. Brand asal Cina yang bisa dibilang pionir untuk mendatangkan mobil listrik Indonesia. Dan ternyata mobil listrik di kelas flagship yang mereka jual ternyata enak loh. Iya, Wuling bisa dibilang pemain lama. Sebagai brand Cina, Wuling tuh terkenal serius untuk menggarap industri ini. Salah satunya kelihatan dari beragamnya lini mobil listrik yang mereka jual. Dari yang entry level, harga 180 jutaan, sampai ini yang flagshipnya, yang dijual tembus 404 jutaan untuk tipe termahalnya. Tapi ada juga sih tipe yang light dari Cloud EV ini, yang harganya lebih murah 39 jutaan. Dengan desain yang sama persis antara yang tipe termahal dan tipe termurahnya, rasanya kalau kalian pengen beli mobil yang lebih worth it, lebih value for money dan baik, rasanya bisa pilih Cloud EV yang light nih. Karena selain desainnya sama persis, dimensi mobilnya juga sama, wheelbase-nya sama, desain rodanya sampai ukuran rodanya juga sama, dan yang terpenting, sama-sama pakai colokan yang udah CCS 2. Paling kalau dicari-cari bedanya sih, dari depan sini bisa kelihatan, kalau dari eksterior ya, mobil ini antara yang versi Pro dan versi Light, yang Light itu nggak pakai cornering light. Ya, yang menurut kami sebenarnya fitur itu nggak signifikan sih. Nah, kecuali kalau kalian suka banget sama model sofa bubble yang empuk kayak gini. Ya, Cloud EV tipe Light nggak dapat material jok yang sama kayak yang Pro. Tapi untuk kelegaan kabinnya sih saya yakin sama aja ya. Nah, bicara soal kabin yang nyaman, itu juga datang karena leganya mobil ini. Harus diingat, dimensi Cloud jadi yang paling panjang dibanding rival sekelasnya. Gak heran kalau Cloud EV ini lebih lega. Iya, kami juga suka banget sama kepraktisan mobil ini. Ini jok bisa diubah jadi sofa mode. Terus juga kompartemen penyimpanannya banyak dan fleksibel. Jadi mau bawa banyak perintilan gak ribet nih. Tapi bicara soal nggak ribet, sayang banget pengaturan-pengaturan basic di mobil ini tuh disimpannya di head unitnya. Meskipun harus diakui ini salah satu mobil Cina yang paling mudah dipahami. Dan tombol pengaturannya juga nggak ribet-ribet amat di layar sini. Contohnya ada pengaturan basic yang bisa kita atur dari layar ini nih, ada tombolnya, tombol kayak pengaturan gitu ya. Dan banyak hal yang bisa kita atur dari sini. Dan ya beberapa pengaturan di mobil ini menjadi hal yang perlu kita pelajari gitu ya. Dan kalau kita bicara soal head unit yang cakep ini kelihatan ya, sayang ini tuh nggak punya fitur dedicated untuk Apple CarPlay dan Android Auto, dimana kita harus pakai aplikasi pihak ketiga yang disebutnya dengan CarLetter. Ini beberapa kali juga ribet pengaturannya dan juga sering bug untuk Apple CarPlay-nya, dan ya semoga nanti Wuling bisa bekerja sama dengan resmi gitu ya, dengan Apple CarPlay atau Android Auto untuk ada fiturnya di mobilnya. Kalau fitur lain sih lengkap deh. Ada di mobil ini, ada. Meski cara pakainya agak perlu pembiasaan sih dengan tombol-tombolnya yang minim. Terus fitur kenyamanan dan kemewahan kabinnya juga oke banget. Ada ambient light, speakernya terasa cukup baik, dan material kabinnya terasa premium. Cuma kalau nyari sunroof di mobil yang harganya 4 jutaan ini, sayang banget belum ada ya. Mau itu yang Pro ataupun yang Light, saya rasa berkendara dari Wuling Cloud EV ini akan sama aja teman-teman. Karena spesifikasi yang dipakai dari motor listrik itu sama, tenaganya sama, torsinya sama. Dan Wuling nggak merancang Cloud EV dengan spesifikasi yang beda-beda di tiap tipenya. Kayak kompetitornya, BYD itu merancang Dolphin tipe termurah sama tipe termahal itu dengan spesifikasi motor listrik yang beda, sehingga performanya beda. Dan di atas kertas, harus diakui kalau Wuling Cloud EV ini hadir dengan spesifikasi secara performa yang nggak begitu kompetitif. Bisa dibilang ya dia paling rendah di antara rival-rivalnya kalau kita bicarakan dengan mobil ini melawan misalnya GWM Ora 03 yang baru atau BYD Dolphin. Ya mobil ini nggak lebih mantap tenaganya. Tapi kalau kita bicara soal mobil listrik, yang terpenting adalah menurut kami soal kemampuan baterainya teman-teman. Jadi daya jelajahnya yang tinggi dan ya kemampuan baterainya untuk dipakai sehari-hari. Dan menurut kami kemampuan baterai dari Wuling Cloud EV ini lebih dari cukup sih.
Performa memang bukan yang dikejar sama Wuling, apalagi karena rasa berkendara mobil ini tuh tergolong mengarah ke nyaman. Soknya di set empuk, jadi dipakai terlalu kebut juga agak nggak pas sih. Ya dengan bodi yang tinggi dan gambot, nyetir Cloud EV ini emang cukup terasa body rollnya. Dan kalau dipakai agak bermanuver gitu sih, ada rasa canggungnya ini. Apalagi karena setir mobil ini yang terasa ringan. Tadi kita sempat singgung baterainya yang kami klaim cukup banget. Ya dengan baterai 50-an kWh dan bisa menempuh jarak 460 km sekali cas sih rasanya oke banget lah ya. Dipakai di rute perkotaan bisa sampai berhari-hari, nggak perlu ngecas lagi. Tapi dipakai keluar kota juga siap ini sih. Apalagi sekarang tuh Wuling seakan tobat dalam tanda kutip. Mereka mengganti port pengecasan lama GBT dengan CCS2 kepada Wuling Cloud EV ini. Dan itu membuatnya jadi semakin fleksibel. Ya kita tahu lah ya, colokan jenis CCS2 itu udah banyak tersebar di seluruh jaringan SPKLU di Indonesia. Artinya, Wuling Cloud EV sekarang bisa menikmati SPKLU yang lebih banyak. Dan kalau kita bicara soal mobil ini dengan jarak tempuh yang jauh, dengan colokan yang lebih fleksibel, artinya mobil ini siap banget dipakai buat mudik, siap banget dipakai buat perjalanan jauh atau road trip bersama keluarga. Meskipun kalau satu hal yang bisa kita kritisi dari Wuling adalah mobil ini sayang banget hadir dengan rate pengecasan maksimal DC yang hanya 60 kW. Kita tahu sekarang jaringan SPKLU itu udah banyak banget yang ultra fast charging. 100 kW banyak, 200 kW juga ada. Dan ya Wuling Cloud EV belum bisa menikmatinya. Dan kalau kita bandingkan dengan kompetitornya, BYD Dolphin gitu ya, di tipe tertinggi bisa ngecas sampai 80 kW. Ya dalam hal ini Wuling Cloud EV sih harus belajar ya dari kompetitornya itu. Penilaian kami terhadap Wuling Cloud EV ini jelas positif. Mobil ini dihadirkan oleh pabrikan yang terlihat serius untuk bermain di industri. Desainnya tidak buruk, performanya cukup, dan kepraktisan serta kenyamanannya yang patut diacungi jempol. Cuma kalau kita lihat peta persaingannya, di kelas hatchback listrik 5-seater dengan dimensi yang mirip-mirip, Wuling perlu waspada nih sama kompetitornya. Karena harga jual mobil listrik mereka tuh kompetitif banget. Yang baru ada GWM Ora 03. Terus jangan lupa juga ada BYD Dolphin. Dan sebenarnya masih banyak lagi, tapi untuk perbandingan, Wuling perlu hati-hati soal positioning harga Cloud EV. Ya menurut kami kalau kalian udah suka banget sama Wuling Cloud EV, rasanya lebih worth it atau lebih punya value for money lebih baik untuk pilih yang versi termurahnya atau Cloud EV yang light. Karena selain fiturnya cuma dipangkas sedikit gitu ya, rasa berkendaranya dan kenyamanannya akan mirip-mirip. Menurut kami sedemikian. Menurut kalian gimana?